selamat datang. Ketemu lagi hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei 2020. Selamat datang buat semua dan buat teman-teman yang baru. Ini adalah bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Jika perlu informasi lebih singkat, silakan lihat description box di bawah video ini. Dan seperti biasa, setiap hari Sabtu dan Minggu, dan hari ini adalah hari Minggu, saya akan menggunakan Rumi Oracle sebagai pembukanya. Dan saya akan mengambil satu kartu yang di tengah setelah saya acak. Dan apa yang kita dapatkan untuk hari ini? Hand of Fatima. Hand of Fatima. Kita lihat gambarnya yang cantik ini, jangan terburu-buru melihat apa isinya. Saya juga belum tahu apa di dalamnya, tetapi di sini gambarnya sangat light ya, warna biru, kemudian ada warna hijau di bawah, ada warna merah, semua warna, dan tangannya Fatima itu seperti ada di atas dan terkait dengan energi yang ada di langit. Dan siapakah Fatima? Fatima yang kita tahu adalah putrinya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita baca isinya. Hand of Fatima. I can never leave you, not for a moment, not for an hour. You are in everything I do. You are my everything. My drink is your sweetness. I move to your command. I am surrendered prey in your hands, and you are my consuming lion. Your soul and my soul are truly one soul. I swear to our one soul. Tapi one soulnya kita lihat tulisannya huruf besar di sini, capitalized. I long for no one but you. In the garden of your grace, I am only a germinating sprout. The crown of my blooming is my desire to be in your arms. Saya istirahat dulu, akan membaca artinya. Ya, Fatima yang di sini adalah putri dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. This is Fatima, radiant daughter of the great beloved, who reaches from the skies, who reach up from within your body, from deep within the earth, and bring you the gifts of protection, grace, and love. Jadi kalau kita lihat kartu ini, sebenarnya adalah menunjukkan bahwa setiap manusia ketika diberi putra dan putri, dan khususnya di sini adalah putri Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad sangat-sangat cintai, yang diharapkan adalah semua yang terbaik untuk putrinya tersebut, semua yang terbaik untuk dirinya, dan itu adalah dialami oleh semua orang di bumi ini, menginginkan yang terbaik buat putrinya. Dan sepertinya ini yang muncul dalam bacaan ini adalah jika kau khawatir dengan orang-orang yang kau cintai, khususnya putra-putrimu, maka ini sepertinya mengatakan bahwa jangan takut, bahwa universe sangat paham tentang ketakutanmu dan sangat paham tentang kebutuhanmu untuk bisa memastikan kebahagiaan ya dan keselamatan dari putra-putrimu. Kita lihat hari ini, ambil yang 3 kartu. Oke, kita lihat gambar anjing, kayaknya cincin ini adalah sebenarnya tema besar daripada minggu ini, dan ini keluar di hari terakhir minggu ini juga. Sebelah kiri bagaimanapun juga ya, kita lihat bahwa seberapapun kita menganggap orang yang di luar sana itu adalah sebagai, katakanlah, yang memiliki agenda tertentu, dan kita munculkan rasa ketidakpercayaan, skeptisisme, dan itu sebenarnya adalah membuat kita lebih terproteksi ya. Kita mencoba untuk melindungi diri kita sendiri dari berbagai macam kemungkinan. Sebenarnya bagaimanapun juga kalau kita melihatnya dari kacamata yang lebih dewasa adalah
orang tersebut membuat kita paham tentang apa yang disebut dengan pertemanan dan persahabatan. Dan inilah yang membuat kita menjadi dewasa dalam situasi seperti apapun. Ketika kita punya orang yang kita care, kita sayangi, kita pedulikan, kemudian berada di sisi yang satunya, sisi sebelah sana seperti lawan kita, sebenarnya tidak pernah benar-benar menjadi lawan kita. Karena sebenarnya ketika kita merasa kita punya musuh, itu sebenarnya yang kita khawatirkan tidak hanya diri kita, tetapi bagaimana masa depan dari orang-orang yang berada di bawah lindungan kita. Ya, sepertinya itu yang terbaca dari kartu ini. Dan kalau kita lihat, saya sudah mengambil ini dari Work Your Light Oracle Card. Ya, saya mengambil 3 kartu dan ada 1 kartu additional, tapi kita tidak perlu membaca, kita ambil yang 3 saja. Previous events causes leading to situation adalah Pleiades, ya, Pleiadians ini sebenarnya adalah double mission, channeling and uplifting humanity. Karena ini decknya memang deck yang sangat spiritualitas, makanya istilah-istilahnya pun juga istilah yang spiritual. Jadi Pleiades, ya, Pleiadians itu adalah sebenarnya soul yang digambarkan, soul yang ada di langit dan tugasnya adalah memberi pencerahan dan menyediakan diri untuk channel dari the divine disampaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Karena memang sebenarnya sebagian dari kita, mungkin sebenarnya semua, tetapi paling tidak yang datang ke channel YouTube ini, saya yakin sebenarnya punya tugas itu, ya, bahwasanya situasi yang berat itu membuatnya semakin sadar tentang eksistensi diri adalah bagian dari universe yang besar, dan universe semua punya aturan, punya hukum alamnya, apapun istilahnya, dan kita seperti menjadi bagian dari hal tersebut, dan kita dengan berbangga hati menjadi bagian dari konsep tadi tentang spiritualitas, membawa informasi, membawa pencerahan, membawa kebahagiaan buat orang lain, dan dimulai dari diri sendiri. Nah, itu adalah dasarnya adalah seperti itu, karena kita berusaha untuk meningkatkan vibration kita mulai dari keseharian. Bukan berarti kita meninggalkan keseharian, karena sebenarnya kaki kita berada di 2 tempat. Kaki kita yang satunya berada di tanah, atau katakanlah sebenarnya bukan tanahnya, dalam keseharian kita menyiapkan makanan buat keluarga kita mencari uang buat kebutuhan rumah tangga, tetapi di kaki yang sebelah satunya adalah kita berada di situasi yang sangat spiritual. Itu yang diinginkan, dan itu adalah dasar dari semua. Saat ini unbound, ini adalah ketika kita berusaha melepaskan dari tugas karmik. Ada hal yang memang kita diturunkan ke sini, ya, karena ini memang bahasannya spiritual, ya, untuk memenuhi satu janji tertentu, dan kita sudah menerima. Bahkan mungkin itu adalah bagian dari tujuan kita sebelum kita dilahirkan di sini. Kita perlu melewati satu masalah supaya kita bisa belajar dari masalah tersebut. Dan sebelum kita sampai pada titik tertentu, kita belum bisa dilepaskan dari masalah tersebut. Nah, ini adalah situasi di mana kita sudah bisa lepas, kita sudah lulus ujian tersebut. Releasing soul patterns, contracts, ya, kontraknya tadi ada gambar cincin juga, and past lives. It is time to release old soul stories that have been playing out in your life. They are coming up to be healed. There has never been a safer time to clear these patterns than right now. Jadi, iya, sudah selesai. Ini waktunya kita mulai mengerjakan sesuatu
life purpose yang berbeda, karena purpose yang kemarin membayar hutang tanda petik itu sudah dilewati. Near future when following the guidance adalah Akasha. Your guidance is divinely guided, ya. Jadi arahan berikutnya, kita sekarang sudah masuk ke periode yang berikutnya. Gambar ini mengatakan begitu, dan ini adalah near future. Jadi mudah-mudahan ini buat teman-teman yang memang setuju dengan pemahaman yang barusan saya katakan tentang spiritualitas, bahwa kita datang ke sini dengan misi hidup sendiri, bahwa salah satu periode dalam kehidupan kita adalah menerima permasalahan sampai kita bisa lulus pada periode tersebut. Dan kalau sudah lulus bukan berarti kita selesai, ada tugas berikutnya yang menunggu, dan itu yang sedang kita masuki saat ini. Dan artinya kita sedang menghimpun, menumpuk pengalaman spiritual ketika kita hidup dengan fisik manusia. Itu yang saya lihat. Additional advice di sini, take a break. A life's works, not a season. Get off the treadmill. Jadi kalau ini, it's okay to take a break and enjoy your creation. Jadi artinya kalau menurut saya, kalau memang sebelum memasuki periode yang baru dengan ujian baru, dan kita lihat sebenarnya dalam bulan Mei Juni ini terjadi banyak perubahan, dan kita tidak pernah bisa kembali ke situasi seperti masa lalu. Semuanya berubah, cara bekerjanya berubah, cara berpikirnya berubah. Ada yang menjadi lebih sedikit, ya, apa yang menjadi pemasukan pada saat ini, tetapi tetap kesempatan untuk menjadi abundant selalu ada, tetapi dengan cara yang berbeda, tidak bisa diulang seperti masa yang lalu. Banyak orang akan mulai karir-karir yang baru. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan karir baru adalah tadi dalam bentuk kaki yang kanan, kaki yang satu. Kaki yang satunya lagi, spiritualitas, adalah kita belajar dari perubahan tersebut dan melihatnya sebagai bagian dari perjalanan kehidupan kita dalam mencoba menggapai life purpose kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan kalau kita takut bahwa perjalanan kita akan berpengaruh pada orang-orang yang tercinta, dalam hal ini adalah anak-anak kita, maka kartu ini sudah menunjukkan bahwa tidak, karena mereka selalu dalam lindungannya. Dan kalau kita lihat tadi kontrak ini sepertinya bisa, ya, saya cara baca yang berbeda. Kita punya kontrak baru karena kita sudah lulus dan kita menjadi lebih arif. Dan jangan pernah takut, karena ke depan akan selalu ada orang atau apapun yang akan membantumu menjadi teman atau pemandu dalammu mencari langkah yang terbaik. Oke, itu yang saya bisa sampaikan. Dan kalau kita lihat dari chart hari ini, karena memang bulan ada di Pisces dan dia baru saja melewati Neptunus, maka informasi yang sangat spiritual ini memang sangat besar kemungkinannya, apalagi kita tadi memang memancing dari kartu yang dimulai adalah kartu dari Rumi, ya. Jadi memang bacaan ini akhirnya arahnya memang lebih spiritualitas. Oke, bulan membuat sextile dengan Jupiter, iya, itu juga membuat kita menjadi spiritual, dan juga dengan matahari yang ada di Taurus. Oke, jadi spiritualitas ini justru naik ketika kita sedang berusaha untuk mengatasi masalah besar di sini dan membangun kestabilan untuk hidup kita. Ini yang ada di sini. Kebingungan jelas masih ada karena Neptunus masih square dengan Venus. Kita ambil 4 kartu, biarkan ada yang terbalik. Langsung ke spread, kita buka. Oke. Iya, saya pikir ini hasil akhirnya sama tadi gambar gambar cincin. Ini sama dengan gambar cincin.
Dan itu juga sama dengan gambar ini, unbound. Cincin yang tadi sudah dilepaskan karena akan ada cincin yang baru. Your guidance is divinely guided. Dan ini adalah hasilnya dari tarot. Dan mengapa demikian? Kita lihat dari depan adalah intelligent, truthful, clear communicator, self-aware, independent, teacher. Iya, ini adalah kearifan. Challenge-nya adalah back down, powerless, fighting for the wrong thing. Advice-nya adalah freeing yourself, finding a solution, reclaiming your personal power. Iya, ini adalah situasi saat ini. Kita berusaha melepaskan diri dari hal yang tidak lagi memberi kita manfaat. Karena kita ingin menjadi sangat efisien untuk menjelang misi hidup kita yang berikutnya. Ya, dan kita merasa tidak mampu menghadapi situasi tersebut, tetapi kita diminta untuk percaya diri, ambil power kita yang sempat kita serahkan kepada orang lain. Sekarang power itu ada di tangan kita sendiri dan kita dengan berani menuju situasi dengan kontrak baru ke depan. Oke, kita ambil self love reading yang 5 kartu. Kita ambil kartunya. Oke. Iya, ini adalah situasi kita dalam berkreasi. Jadi saya pikir memang apapun kontrak baru itu sebenarnya kayaknya tadi bahasannya adalah bahasan spiritual. Karena memang apapun yang kita lakukan pada akhirnya adalah untuk hal yang sifatnya spiritual. Tetapi kaki yang satu tadi adalah bicara tentang hal yang grounded dan ini adalah kreativitas. Bagaimana kita mulai bekerja, berkreasi, mencapai yang terbaik yang kita bisa lakukan. Challenge-nya adalah co-create, kita merasa sendiri padahal itu semua jalan sudah diberikan kepada kita. Solusinya adalah passion. Ya, karena tidak dalam satu waktu kita menerima kepastian dan kepastian itu adalah hal yang sangat sukar, maka kita harus sangat bersabar. Kita lewati hari demi hari dengan sabar dan apa yang ada di depan kita itu yang kita kerjakan. Advice-nya adalah mourn, jadi artinya kalau sudah lewat, ya tadi bicara tentang air sungai yang mengalir, kita tidak pernah ketemu dengan air yang sama, maka kita let go, sehingga outcome-nya adalah you are here for a purpose, remember it or define it for yourself. Jadi sama dengan yang tadi, kita lahir ke sini sebenarnya punya tujuan tertentu, remember your spark, dan ketika kita memutuskan untuk dilahirkan kembali, tentu saja kita tidak ada yang ingat untuk hal tersebut, tetapi sebenarnya masalah yang dihadapi itu adalah sesuatu yang kita juga sudah paham dan kita harus lewati. Tetapi ingat bahwa dari awal pun kita sudah tahu bahwa kita memang ujiannya melewati hal tersebut dan kita punya banyak sekali potensi untuk mampu melewati hal tersebut, masalah tersebut. Remember your spark. Ingat bahwa dirimu punya sesuatu yang ada di dalam diri yang barangkali belum bisa muncul sebelum melewati hal-hal tersebut. Oke, Benita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.